Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tinggi badan dan pubertas, benarkah ada hubungannya? Banyak orang tua dan remaja sering bertanya, apakah masa pubertas benar-benar memengaruhi tinggi badan seseorang? Pertanyaan ini sangat wajar, karena masa remaja adalah waktu di mana tubuh mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah pertumbuhan tinggi badan yang terjadi begitu cepat. Namun, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan sampai kapan tubuh akan terus bertambah tinggi? Untuk memahami hal ini, kita perlu mengenal sedikit tentang apa yang terjadi di dalam tubuh saat pubertas. Masa pubertas adalah masa di mana anak-anak berubah menjadi dewasa. Pada masa ini, tubuh mulai menghasilkan hormon tertentu yang memicu pertumbuhan tulang, otot, serta perubahan fisik lainnya. Hormon ini bekerja seperti sinyal yang memberitahu tubuh bahwa saatnya tumbuh dan berkembang. Biasanya, pubertas dimulai pada usia sekitar 10-13 tahun untuk anak perempuan, dan sekitar 12-15 tahun untuk anak laki-laki. Namun, setiap orang memiliki waktu yang berbeda. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Hal ini sepenuhnya normal, karena setiap tubuh memiliki irama pertumbuhannya sendiri. Pada awal pubertas, banyak anak yang tinggi badannya masih tampak biasa saja. Namun, setelah beberapa bulan atau tahun, mereka bisa tumbuh sangat cepat. Pertambahan tinggi badan ini sering disebut sebagai masa lonjakan pertumbuhan. Dalam waktu 1 tahun, seseorang bisa bertambah tinggi hingga beberapa sentimeter. Biasanya, lonjakan ini berlangsung selama 2-3 tahun, kemudian melambat dan akhirnya berhenti ketika masa pubertas selesai. Pada anak perempuan, lonjakan pertumbuhan tinggi badan biasanya terjadi sebelum datang bulan pertama. Setelah itu, pertumbuhan masih berlangsung tetapi lebih lambat, dan umumnya berhenti sekitar 2 tahun setelahnya. Sementara pada anak laki-laki, lonjakan pertumbuhan terjadi sedikit lebih lambat, tetapi pertambahannya bisa lebih banyak. Itulah sebabnya, pada akhirnya, tinggi badan laki-laki rata-rata lebih tinggi dibanding perempuan. Namun, pubertas bukan satu-satunya faktor yang menentukan tinggi badan. Ada beberapa hal lain yang berperan, seperti keturunan, asupan gizi, pola tidur, serta aktivitas fisik. Jika orang tua memiliki tubuh tinggi, kemungkinan besar anak juga akan memiliki postur yang tinggi. Meski begitu, faktor keturunan bukanlah satu-satunya penentu. Anak yang mendapat gizi baik, rajin bergerak, dan memiliki waktu istirahat cukup bisa tumbuh lebih optimal dibanding anak yang kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Makanan bergizi sangat penting dalam masa pertumbuhan. Tubuh membutuhkan zat seperti protein, kalsium, dan berbagai vitamin agar tulang dapat berkembang dengan baik. Misalnya, makanan seperti ikan, telur, susu, tempe, tahu, sayuran hijau, dan buah-buahan segar sangat membantu pembentukan tulang dan otot. Jika anak sering melewatkan makan atau mengonsumsi makanan cepat saji berlebihan, pertumbuhan bisa terhambat meskipun masa pubertas sedang berlangsung. Selain makanan, tidur yang cukup juga memiliki peran besar. Saat seseorang tidur, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan dalam jumlah lebih banyak. Itulah sebabnya, anak-anak dan remaja disarankan tidur lebih awal dan cukup lama,
sekitar 8-9 jam setiap malam. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh lelah, tetapi juga bisa menghambat proses tumbuh kembang. Aktivitas fisik juga tidak kalah penting. Olahraga yang teratur membantu memperkuat tulang dan otot, sekaligus merangsang pertumbuhan tinggi badan. Beberapa kegiatan seperti berenang, bersepeda, bermain basket, atau sekadar peregangan ringan bisa mendukung proses pertumbuhan. Gerakan yang membuat tubuh meregang dan aktif akan membantu tulang berkembang dengan lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan tinggi badan tidak berlangsung selamanya. Ketika pubertas berakhir, ujung tulang yang disebut lempeng pertumbuhan akan menutup. Setelah itu, tubuh tidak akan bertambah tinggi lagi. Umumnya hal ini terjadi di akhir masa remaja, sekitar usia 18-20 tahun. Setelah itu, tinggi badan seseorang akan tetap sama, meskipun bentuk tubuh bisa berubah karena olahraga atau pola hidup. Banyak remaja merasa khawatir jika tinggi badannya tidak bertambah secepat teman-temannya. Padahal, setiap orang memiliki waktu pertumbuhan yang berbeda. Ada yang tumbuh cepat di awal, ada juga yang baru meningkat tinggi badannya setelah usia 15 tahun. Hal yang paling penting adalah menjaga gaya hidup sehat agar tubuh memiliki kesempatan tumbuh secara maksimal. Jika seseorang merasa pertumbuhannya terhambat jauh dari teman sebaya, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat membantu memeriksa apakah pertumbuhan masih normal atau ada hal lain yang memengaruhinya. Kadang, masalah kesehatan tertentu atau kekurangan gizi bisa membuat pertumbuhan melambat. Dengan pemeriksaan yang tepat, penyebabnya dapat ditemukan dan ditangani lebih awal. Hubungan antara tinggi badan dan pubertas memang sangat erat. Pubertas adalah masa di mana tubuh bekerja keras untuk tumbuh dan berkembang. Namun, hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh banyak faktor. Keturunan memberikan dasar, sedangkan pola hidup menentukan seberapa baik tubuh memanfaatkan masa pertumbuhan itu. Oleh karena itu, tidak perlu cemas jika tinggi badan belum sesuai harapan. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan dengan makan bergizi, tidur cukup, aktif bergerak, serta berpikir positif. Tubuh akan tumbuh sesuai waktunya, dan setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Tinggi badan memang penting, tetapi rasa percaya diri dan tubuh yang sehat jauh lebih berharga. Demikianlah video sederhana mengenai tinggi badan dan pubertas, benarkah ada hubungannya? Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.